Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Paman, beli pentol sama tahunya 5.000. Kata seorang anak kecil berusia 9 tahunan pada Jamie, teman satu sekolahku dulu yang sekarang berprofesi sebagai penjual pentol keliling. Gimana, Jam? Tanyaku setelah anak kecil tadi pergi. Jamie duduk sambil menghela nafas panjang, matanya menerawang jauh ke depan. Aku belum tahu, Man, belum punya ongkos untuk pergi. Kau kan tahu sendiri seperti apa keadaanku sekarang. Sehari belum tentu upahku dapat 20.000. Apalagi pentol yang kubawa ini cuma 200 biji dan tak tentu hari ini bisa habis terjual. Sekedar info, di zaman tersebut pentol harganya masih 3 biji 1.000. Kalau sekarang sudah rata-rata sebiji 1.000. Lalu kapan? Kalau kau terus menundanya, kapan kau akan keluar dari keadaanmu sekarang ini, Jam? Beranilah dalam mengambil langkah, masa depanmu ada di tanganmu. Kalau bukan kau, siapa lagi yang akan merubah masa depanmu? Ayolah, kita mulai perjuangan ini sama-sama. Ujarku saat itu terus membujuk Jamie agar mau ikut bersamaku merantau. Jamie menunduk, helaan nafasnya terdengar. Beri aku waktu seminggu lagi, Man. Aku janji akan segera mendapatkan uang untuk ongkosku pergi. Ucap Jamie akhirnya yang membuatku tersenyum. Begini saja, Jam, aku kan punya tabungan yang lumayan. Kau bisa berhutang dulu padaku dan bayar nanti jika kau sudah mendapatkan uang. Jamie menatap ke arah Iman, matanya sedikit berkaca-kaca. Tak usah menangis, Jam, kita kan teman, bahkan sudah seperti saudara. Wajarlah kalau saling bantu. Toh nanti juga kau akan membayarnya kok. Jamie menunduk sambil tersenyum, lalu mengangkat kepalanya sambil menatapku. Entah apa yang ia pikirkan saat itu. Sekitar pukul 8 malam, aku membantu Jamie mengantar gerobak pentol ke rumah bosnya. Aku juga menyuruhnya untuk berhenti saja dari pekerjaannya itu, agar besok atau lusa kami berdua bisa berangkat ke tempat tambang emas lokal yang kami tuju. Sesampainya di rumah si bos, lelaki paruh baya yang bernama Pak Benny tersebut, panci pentol yang dibawa Jamie lantas langsung dibuka olehnya. Alis Pak Benny mengerut ketika melihat masih banyak pentol-pentol yang tersisa. Tidak bisa lagi, Jam. Makanya kau kan kusur keliling, cari tempat yang ramai, bukannya duduk diam di tempat sepi. Mana mungkin bisa laku pentol-pentol ini kalau kau hanya duduk merenung seperti anak gadis, semprot Pak Benny. Tapi Pak, saya sudah berkeliling, sudah kesana kemari, dan saya istirahat pun cuma sebentar, jawab Benny. Jangan banyak alasan. Besok kalau sampai pentol-pentol ini tak habis, kau akan kupecat. Tidak usah repot-repot memecat teman saya ini, Pak, karena mulai malam ini, detik ini, dia berhenti bekerja di tempat Bapak. Silahkan Bapak jual pentol-pentol ini sendirian agar Bapak tahu bagaimana rasanya. Ujar Iman tak terima jikalau temannya dibentak-bentak seperti itu oleh orang yang tak bisa menghargai usahanya. Baik, saya juga tak membutuhkan orang pemalas seperti kamu untuk menjual pentol-pentolku. Ujar Pak Benny seraya memberikan uang 3.000 rupiah secara kasar kepada Jamie. Jamie ingin mengambil uang tersebut namun segera ditarik oleh Iman. Sudah, Jam, jangan diambil. Tapi itu kan uangku, Man. Cih, dengarkan kata-kataku, pulang, ujar Iman menarik keras tangan Jamie. Ia tak ingin temannya diperlakukan begitu oleh Pak Benny, dan ia tak terima. Sesampainya di rumah Jamie yang merupakan peninggalan neneknya dulu, ia tinggal di rumah itu bersama dengan sang ayah, yang menjadi penyemangat satu-satunya yang saat ini ia miliki. Kamu udah pulang, Jam? Aku juga baru sampai rumah. Jagung kita di ladang habis, Jam. Diserang hama, ujar sang ayah dengan raut wajah yang sedih.
Jamie terduduk lesu. Jagung yang seharusnya beberapa minggu lagi akan siap panen malah rusak oleh hama. "Apa tak bisa ditolong lagi, Mang?" tanya Iman. "Tidak bisa, Man. Semuanya sudah hancur, rusak. Mungkin kalau sudah dapat bibitnya lagi, akan Amang tanam ulang." "Wah, sayang sekali ya," gumam Iman. 2 hari telah berlalu. Hari keberangkatan kedua sahabat itu masih terhalang izin dari orang tua Jamie. Ayahnya sangat khawatir dan masih belum bisa mengizinkan si Jamie untuk pergi bersama Iman merantau. "Jamie akan saya jaga kok, Mang. Saya tahu sifat Jamie, makanya saya berani mengajak dia, karena saya tahu Jamie itu orangnya seperti apa." "Berat, Man. Rasanya Amang ini berat sekali mengizinkan si Jamie pergi. Kau kan tahu, Man, dia ini tak pernah berpisah lama dengan Amang. Amang takut jika nanti terjadi hal-hal yang tak diinginkan padanya." "Amang tenang saja, Mang. Jamie kan sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Lagi pula dia ini orangnya pemaaf dan penyabar, Mang. Jadi Jamie tak akan kenapa-napa di perantauan." Ayahnya Jamie menghela nafas panjang. "Kau yakin akan merantau, Jam? Kau tahu kan resiko di perantauan seperti apa? Cobalah pikirkan lagi. Aku tak mau terjadi apa-apa terhadapmu." "Aku yakin, Bah. Aku ingin merubah kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Aku tak ingin melihatmu terus-terusan berladang di hari-hari tuamu. Aku ingin membahagiakan Abah. Sangat ingin, Bah," ucap Jamie. Tatapan lelaki parubaya tersebut nampak sedih. "Baiklah, Jam. Aku mengizinkanmu pergi, tapi dengan satu hal, kau harus ingat semua nasihatku." Jamie dan Iman tersenyum. "Baik, Bah, aku berjanji," ucap Jamie. "Jamie pasti akan jadi orang sukses, Mang. Dia pasti akan membahagiakan Amang," sela Iman. "Amin ya Allah." Iman tersenyum menatap kapal-kapal yang merapat di pelabuhan. Akhirnya sebuah perjuangan akan dimulai di titik ini. Mereka berdua berjalan ke arah kapal bersama dengan penumpang lainnya. "Karcis ranjang, Pak," ujar seorang anak buah kapal. "Iya, di mana yang kosong ya?" "Ini, Pak, nomor 6. Berdua kan?" 2.000 ya, Pak." Iman mengangguk seraya mengeluarkan uang logam dari kantongnya dan membayarkan pada anak buah kapal tersebut. Singkat cerita, perjalanan panjang pun dimulai. Jamie yang memang mudah akrab dengan orang terlihat sedang mengobrol dengan seorang pasutri parubaya. Iman yang melihat sahabatnya itu cuma bisa tersenyum. Lalu kemudian ia melanjutkan rebahan santainya. Hari-hari telah berlalu. Singkatnya, kapal yang dinaiki Jamie dan Iman itu pun sudah bersiap-siap untuk merapat di pelabuhan. Saat akan keluar dari kapal, Jamie masih sempatnya membantu pasutri tua untuk membawakan barang-barang mereka keluar dan membantu seorang ibu-ibu yang kesusahan membawa anak-anaknya. Iman melihat semuanya sambil geleng-geleng kepala. "Gak capek kamu, Jam? Masih bisa bantu-bantu orang?" tegur Iman. "Enggak lah, ya karena itu kewajiban kita sebagai manusia," jawab Jamie seraya menyapu keringat di dahinya. "Terserah deh. Yuk kita makan dulu, baru lanjut lagi naik kapal itu tuh," ajak Iman. Jamie mengambil tasnya yang terbuat dari anyaman rotan lalu menenteng tas tersebut mengikuti Iman. Mereka menaiki tangga pelabuhan. Di atas sana nampak beberapa buah warung yang menjual beberapa macam makanan dan juga nasi. "Nasi putihnya 2 porsi sama telur dan sayur pakisnya ya," ujar Iman memesan makanan. "Tambah ayam gorengnya 2 potong ya, Bu," ujar Jamie. Iman ternganga mendengar tambahan pesanan milik Jamie. "Aku punya uang kok, tadi dikasih sama suami ibu-ibu yang di sana tadi. Nih," potong Jamie cepat sembari memperlihatkan uangnya kepada Iman. Iman mengerjap-ngerjapkan matanya dan mencoba tersenyum. Selesai makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah kapal yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama mereka naiki.
Singkat cerita, hari itu mereka sudah bersiap untuk naik ke gunung yang merupakan satu-satunya jalan menuju tambang emas lokal yang berada sangat jauh. Dan butuh hingga 3-4 hari 4 malam jalan kaki untuk tiba di sana. Kau kok tak bilang sih Man, sejauh itu kita akan berjalan? Mana persediaan makanan cuma segini? Ujar Jamie. Ah, kau ini Jam, kan ini hutan. Dan di hutan tentu banyak segala jenis binatang. Nah, untuk bertahan hidup, kita berdua bisa memakan apapun yang ada dan disediakan oleh alam. Gampang kan? Jamie melongo mendengar perkataan Iman. Ah, kau memang nekat Man. Sialnya aku malah setuju untuk ikut. Haha. Tawa Iman pecah lalu berjalan bersamaan dengan orang-orang lainnya. Mereka terus berjalan. Sampai tak terasa sudah 2 hari mereka berada di tengah jalanan setapak yang membentang di hutan tersebut. Rombongan yang awalnya 12 orang kini hanya bersisa 8 orang saja, termasuk mereka berdua, karena sebagian di antaranya masih beristirahat di belakang. Kita istirahat dulu ya Jem, perutku rasanya sudah lapar, sudah saatnya kita makan, ujar Iman. Jamie duduk di bawah pohon sambil memejamkan matanya. Sementara Iman mengeluarkan peralatannya yang akan ia gunakan untuk menjerat hewan seperti burung atau apapun yang bisa mereka makan. Jam, boy, astaga, bangun, panggil Iman pada Jamie yang ternyata malah tertidur. Jamie mengerjap-ngerjapkan matanya. Rasa lelah, ngantuk, lapar membuatnya tertidur. Bantu aku memasang jebakan ini di sana, Jem. Kulihat tadi di sana banyak burung karuang, punai, dan paragam. Kau bawa alat-alat begini, Man? Iyalah, kan aku sudah tahu kalau uang yang kubawa tak akan cukup. Makanya aku bawa alat seperti ini, jawab Iman. Hehe. Setelah memasang perangkap burung, keduanya mulai beristirahat. Sore harinya mereka terbangun karena rintik-rintik hujan mulai turun dari langit. Mereka bergegas mencari dedaunan untuk menutupi kayu-kayu kering yang sudah mereka kumpulkan untuk membakar burung yang kemungkinan berhasil masuk perangkap. Hujan mulai lebat. Keduanya duduk di bawah pohon dengan baju yang sudah basah kuyup. Mereka menggigil, bahkan wajah Iman sudah mulai pucat karena tidak terbiasa dengan cuaca buruk di pegunungan. Setelah hujan reda, mereka melepaskan semua pakaian basah yang terkena hujan dan menggantinya dengan pakaian kering yang beruntungnya berhasil terlindungi dari air hujan. Beberapa ekor lintah terlihat menempel di bagian kaki Jamie dan Iman, membuat kedua pemuda tersebut risih. Menjelang malam mereka memeriksa perangkap burung yang tadi dipasang, dan ternyata ada beberapa ekor burung di setiap perangkat. Senyuman Jamie dan Iman terlihat. Syukurlah kita bisa makan malam ini, Man, ucap Jamie. Setelah menyembelih dan membersihkan burung itu, Iman menghidupkan api dengan korek yang ada di tasnya. Karena di sekitar mereka basah, api sedikit sulit untuk hidup. Mereka berpikir kalau malam itu mereka bisa makan dengan kenyang. Namun ternyata tidak, karena beberapa saat kemudian datanglah beberapa orang ke arah mereka. Ternyata mereka adalah rombongan penambang yang baru datang. Mereka juga mengaku sangat kelaparan. Dan karena Jamie ini orangnya baik dan tak tegaan, jadilah dia mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bergabung dengan mereka. Selesai makan, mereka berbincang-bincang dan berbicara panjang lebar. Dan rupanya salah satu di antara orang-orang tersebut adalah bos tambang emas lokal yang memiliki beberapa lubang galian emas di tempat yang akan Jamie dan Iman tuju. Karena kebaikan mereka, bos lubang tambang itu pun menawari keduanya pekerjaan dan tentu saja langsung disetujui kedua sahabat tersebut. Dan keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 2 atau 3 dini hari, mereka sampai di rumah bos tersebut yang kemudian akan kita panggil Pak Anang saja. Nama samaran ya. Mereka disuruh untuk beristirahat sampai esok pagi dan kemudian akan diantar ke tempat lubang. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Suara ramai sekali dari arah luar membuat Jamie dan Iman ikut terbangun.
Ternyata mereka menemukan mayat seseorang yang tak diketahui siapa di dalam jurang, yang kemungkinan karena terperosok lalu jatuh dan terhantam pada pepohonan yang membuatnya langsung meninggal seketika. Bukan hal yang mengejutkan lagi jika ada penemuan mayat di sana, karena memang jalanan yang sangat curam diapit oleh jurang-jurang mengerikan. Belum lagi binatang-binatang liar seperti beruang ataupun macan dan ular yang siap menyerang ketika mulai merasa terusik. Dan mayat-mayat itu biasanya tak akan dibawa pulang ke kampung, melainkan dikuburkan di pemakaman umum yang ada di sekitar sana. Jamie melirik Iman. Ini pertanda, Man. Sepertinya kedatangan kita di sini tak disetujui, bisik Jamie. Ah, bicaramu, Jem. Lagi pula dari mana kau tahu kalau kedatangan kita tak disetujui? Itu, Man, ada orang yang meninggal tak wajar saat kita baru sampai sini. Ah, itu sih memang sudah takdirnya. Memang sudah ajal, mau gimana lagi? Jamie menghela nafas panjang. Setelah orang-orang yang membawa mayat tersebut pergi, Jamie dan Iman juga ingin mengikuti dari belakang, tetapi segera dihentikan oleh Pak Anang. Orang baru tidak boleh ikut mengubur. Kalian tunggu di sini saja ya, ujar Pak Anang dengan tatapan mata yang lekat menatap keduanya. Iman dan Jamie mengangguk sambil tersenyum paksa. Baik, Pak. Nah kan, aneh. Gumam Jamie saat Pak Anang sudah jauh berjalan. Aneh apanya? Menurutku biasa saja, Jem. Mungkin Pak Anang gak mau kita kelelahan, karena kan setelah ini kita akan diantar ke tempat galian lubang emas, kata Iman dengan santainya. Sekitar jam 11 siang barulah Pak Anang pulang. Beliau nampak sangat kelelahan. Kalian akan diantar anakku, di sana juga ada pondok, jadi kalian bisa tinggal di sana ya, karena kalau bolak-balik jaraknya cukup jauh, ujar Pak Anang. Tidak masalah, Pak, yang penting kami bisa kerja, jawab Iman. Tak beberapa lama setelah itu keluarlah seorang pemuda dengan rambut acak-acakan dan baju merah yang warnanya telah memudar. Kau antar mereka ke pondok ya, beritahu juga lubang galian di wilayah kita. Sekalian antar bahan makanan untuk Jumadi dan yang lainnya, kata Pak Anang kepada anaknya. Pemuda itu lantas tersenyum dan langsung mengangguk. Lalu ia kembali masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa menit kemudian, ia keluar lagi dengan penampilan yang lebih rapi dan bagus. Di kedua tangannya ada tas jinjingan yang terbuat dari rotan. Melihat pemuda itu keberatan, Jamie langsung membantunya. Nama kalian siapa? Tanya pemuda yang merupakan anak dari bos mereka itu. Aku Jamie, dan ini Ahmad Baiman, ujar Iman sambil tersenyum. Lucu namamu, Baiman, kata si pemuda. Tidak juga, itu pemberian nenekku dulu. Katanya nama yang dia berikan kepadaku adalah sebuah harapan, yang sampai sekarang aku masih berusaha mewujudkannya, agar kelakuanku tak mengkhianati namaku. Namaku malah lebih aneh, Ubi, cuma Ubi, tidak ada sambungannya. Entah kenapa ayahku menamaiku begitu. Mungkin aku adalah anak yang didapat di kebun ubi, atau ayahku malah berharap aku adalah juragan ubi di suatu hari, kata si pemuda lalu tertawa. Iman dan Jamie ikut tertawa. Jujur mereka juga merasa lucu saat mendengar nama anak Pak Anang tersebut. Setelah hampir 4 km berjalan, akhirnya mereka pun sampai di wilayah pertambangan emas. Banyak sekali pondok-pondok orang di sana. Hoi Jum, sapa Ubi pada salah seorang laki-laki berusia 30 tahunan berkulit putih dengan mata yang berwarna biru cerah mirip seperti bule. Hoi, sapanya. Kenalkan, mereka ini baru masuk kerja di sini. Ini namanya Jamie dan yang ini namanya Baiman, kata Ubi. Panggil Iman saja, saut Iman tersenyum. Wow. Gumam Jamie saat melihat dengan jarak dekat pada laki-laki mirip bule tersebut. Aku albino, tidak usah takut. Kelainanku ini sama sekali tak menular. Iman langsung menepuk punggung Jamie, membuat pemuda itu tersipu. Maaf, aku tak bermaksud begitu. Ini baru pertama kalinya aku melihat orang istimewa seperti kau,
Maaf kalau aku membuatmu tersinggung, ucap Jamie terbata-bata. Kurasa aku harus cepatnya memberitahu kalian wilayah ayahku, agar aku bisa langsung pulang, ujar Ubi menyela, membuat suasana yang tadi canggung sedikit mulai mencair. Setelah Ubi meletakkan bahan makanan yang ia bawa, Ubi langsung mengajak Jamie dan Iman untuk segera mengikutinya. Laki-laki yang tadi itu namanya Jumadi. Dia sudah lama kerja di sini, bisa dibilang senior, tapi orangnya ya begitu, mudah tersinggung, tapi aslinya baik kok. Dan satu lagi, dia juga memiliki gangguan penglihatan, jadi kalau dia menyuruh kalian, turuti saja. Emangnya buta? Kalau buta sih enggak, dia cuma ada gangguan penglihatan sedikit, apalagi kalau di bawah terik matahari. Iman membulatkan mulutnya membentuk huruf O sambil mengangguk. Pembicaraan ketiganya terhenti ketika seorang gadis menghampiri mereka. Teman baru ya, Bi? Tanya gadis cantik tersebut dengan senyum yang manis menghiasi mulut mungilnya. Iya nih El, jawab Ubi sedikit salah tingkah. Iman dan Jamie memperkenalkan nama mereka masing-masing pada gadis itu. Ubi, yang tadi itu pacarmu ya? Tanya Iman. Calon, bisik Ubi. Hari-hari telah berlalu. Tak terasa sudah hampir 2 minggu mereka bekerja di sana. Iman dan Jamie sudah sangat akrab dengan orang-orang di sekitarnya. Pernah beberapa kali Jamie dan Iman diajak berburu kancil di hutan. Dan setelahnya mereka akan berpesta makan-makan hasil buruan. Dan semenjak ada Jamie dan Iman, Ubi sering sekali ikut tidur di pondok mereka. Mereka bertiga sudah seperti saudara. Sampai di suatu hari, Jamie jatuh sakit. Kalau menurut Jumadi, Jamie terkena wisa. Wisa bagi mereka yang berada di sana sangat ditakuti, karena tidak hanya sekedar membuat sakit tapi bahkan bisa berdampak kematian. Tubuh Jamie sudah mulai menguning, bagian matanya pun mulai berwarna kuning. Saat itu Ubi, Iman, dan kawan-kawan sangat khawatir dengan keadaan Jamie. Tapi mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Malam itu Jumadi baru pulang setelah berjam-jam pergi. Ia membawa daun pisang yang kemudian akan digunakan untuk alas tidur Jamie. Karena biasanya memang begitu. Bila seseorang terkena wisa dan sudah parah akan dibaringkan di atas daun pisang. Coba cari hewan kutu kasur. Kalau menurut Mang Imul, kutu kasur itu harus ditelan agar wisa pada si Jamie ini hilang. Apa nggak ada obat lain? Ujar Iman menyela karena jijik. Karena memang hewan itu selain penghisap darah juga memiliki bau yang sangat tak enak. Kalau mau sembuh ya dicoba, kalau nggak mau berobat ya jangan sakit, kata Jumadi. Memangnya sakit itu pilihan Jamie, yang namanya sakit nggak bisa ditentukan, balas Iman. Sudah, kalian ini kenapa sih ya? Apapun itu lakukan saja, yang penting Jamie bisa sembuh, ujar Ubi sembari berdiri. Iman menunduk, namun hatinya masih tak setuju kalau sahabatnya harus dikasih makan kutu kasur. Ubi dibantu Eli mencari kutu kasur di lipatan-lipatan kasur tipis yang sebelumnya digunakan oleh Jamie untuk tidur. Setelah beberapa saat, Eli dan Ubi mendapat cukup banyak binatang penghisap darah tersebut. Ada sekitar 10 ekor lebih yang besar-besar. Saat Ubi akan membawanya kepada Jumadi, tangannya dicekat oleh Iman. Kau yakin, Bi? Tega ngasih beginian ke Jamie? Jamie itu teman kita. Astaga, Man, apa salahnya dicoba? Lagi pula ini bukan naga, bukan binatang berbahaya. Iman menghela nafas panjang. Ia melepaskan tangan Ubi, lalu duduk bersandar pada dinding pondok. Dalam hatinya Iman terus bergumam. Awas saja nanti kalau tak ada hasil. Kalau sampai Jamie makin parah setelah dikasih binatang sialan itu. 3 hari kemudian, keadaan Jamie benar-benar semakin membaik. Warna tubuhnya juga sudah mulai normal. Namun ia masih tidak dibolehkan masuk ke pondok dan harus menunggu benar-benar sembuh baru bisa masuk ke dalam. Iman dan Ubi dan juga Eli yang sering tidur di luar sambil menjaga Jamie.
Meski Ellie tak bekerja pada ayahnya Ubi, namun karena mereka sudah sangat akrab, makanya Ellie sering sekali berada di sekitaran wilayah milik ayah Ubi. Dan Ubi tentu saja senang, karena ia sudah cukup lama naksir kepada gadis itu. Setelah Jamie sudah benar-benar sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa, Iman mengatakan kalau dirinya akan pulang sebentar untuk memberikan uang kepada orang tuanya. Kau mau ikut sekalian gak, Jem? Uangku yang aku kumpulkan masih sedikit. Sepertinya aku belum bisa pulang. Tapi kalau kau pulang, aku mau menitipkan kiriman untuk ayahku. Ah, males aku, Jem, kalau sendirian. Belum lagi di jalan nanti aku berjalan sendirian, malam-malam lagi. Kalau aku diculik hantu beranak, kau mau tanggung jawab? Loh, bukannya mau pulang itu kemauanmu. Kenapa jadi menyalahkan aku? Dasar kutu. Pulang saja ya, Jem, biar ramai-ramai jalannya. Kau takut? Tidak, siapa bilang aku takut? Jamie menggelengkan kepalanya, lalu memasang baju tilasan untuk segera memulai pekerjaannya. Ia berjalan keluar pondok dan meninggalkan Iman, diikuti oleh Jumadi yang baru saja selesai sarapan. Jangan manja, laki-laki kok takut hantu, ejek Jumadi. Iman menatap Jumadi dengan mata melotot. Ia kesal mendengar ejekan yang ditujukan padanya tersebut. Sayang dia tua, coba kalau masih muda. Sudah gerutu Iman sembari mengepalkan tangannya. Iman keluar pondok untuk bekerja hari itu. Namun saat baru sampai di depan galian, ia terdiam melihat Ellie dan Jamie sedang mengobrol. Kerja, Jem, ujar Iman sembari menarik tangan sahabatnya tersebut. Jem, ini makanannya gimana? Kata Ellie. Tahu nih Iman, main tarik-tarik aja. Seenggaknya hargainlah Ellie sudah membuatkan makanan untuk kita. Daripada mubazir, kau juga kan tahu gimana sulitnya orang-orang membawa bahan makanan ke sini. Iman menghela nafas panjang, lalu mengikuti Jamie yang kembali duduk untuk menyantap makanan yang dibawa oleh Ellie. Jum, sini makan dulu, panggil Iman. Gak ah, sudah kenyang, sebentar lagi Ubi datang, yuk kerja dulu, jawab Jumadi. Iman menghentak-hentakan kakinya ke tanah beberapa kali. Ia takut jika nanti akan terjadi kesalahpahaman antara kedua sahabatnya. Sebisa mungkin Iman membuat jarak antara Jamie dan Ellie yang terlihat sudah mulai menaruh hati pada Jamie. Kau suka dengan si Ellie itu, Jem? Tanya Iman. Loh, bukannya Ellie calonnya Ubi? Kalau masalah suka ya memang aku suka, tapi hanya sebatas teman, tidak lebih. Iman menghela nafas lega. Syukurlah, kalau begitu berarti tak ada yang perlu aku khawatirkan. Lagi pula kau harus ingat, Jem, biar penampilannya urakan, tapi si Ubi itu yang sudah mencarikan kutu kasur untuk obatmu. Jadi jangan mengkhianati pertemanan kita ini. Haha, kau pikir sampai sejauh itu, Man? Memangnya aku ini terlihat seperti pengkhianatkah sekarang? Sebulan telah berlalu. Hari itu Iman sudah benar-benar akan pulang bersama dengan Jumadi. Tapi Jamie lagi-lagi tak mau ikut dan masih tetap ingin bekerja. Padahal uang yang ia dapat sudah cukup banyak. Ya sudah, aku pulang dulu ya, Jem. Kau jaga diri baik-baik dan ingat pesan-pesanku, ujar Iman. Jamie cuma mengangguk sambil tersenyum. Oh iya, Man, kalau kau balik, aku titip, tolong belikan permen ya, kata Jamie yang langsung ditanggapi Iman dengan anggukan. Iman dan Jumadi juga beberapa orang lainnya mulai berjalan meninggalkan tempat tersebut. Jamie menatap mereka semua dengan senyuman. Dan setelah rombongan Iman tak terlihat lagi, Jamie pun masuk dalam pondok untuk kembali tidur. Namun beberapa saat ia memejamkan matanya, ada sebuah suara lembut memasuki gendang telinganya. Saat Jamie membuka matanya, terlihat Ellie sedang duduk di dekatnya. Kukira kau tidur, Jem, ucapnya. Ngapain kamu, El? Tanya Jamie seraya duduk. Ini aku membawakan makanan untukmu, karena aku tahu kau pasti lagi malas memasak kan? Ah, itu seharusnya kau tak usah repot-repot, El. Aku bisa masak sendiri kok, ucap Jamie. Ellie tersenyum.
Gadis itu memang cantik dan juga baik sekali. Andai saja Ubi tak lebih dulu menyukai gadis itu, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat bagi Jamie untuk mengutarakan isi hatinya kepada Ellie. "Jem, kau tak ikut pool Ellie?" Ubi terdiam, matanya lekat menatap Jamie yang masih berbaring di atas kasur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ubi langsung keluar dari pondok. Jamie langsung beranjak dari duduknya dan langsung berlari mengejar Ubi. Ia tahu kesalahpahaman telah terjadi di antara mereka. Bi, panggil Jamie. "Tak kusangka kau orang yang begitu, Jem. Kukira kau sahabat, tapi ternyata kau adalah musuh." "Antara aku dan Ellie tak ada hubungan apa-apa, Bi. Dia hanya mengantarkan makanan untukku." "Tak ada hubungan. Kalian berdua di dalam pondok tertutup, dan kau masih berada di atas kasur. Apa itu yang disebut tak ada hubungan? Padahal kau tahu, aku yang lebih dulu mengincar Ellie. Tapi kau," ujar Abby lalu menyerang Jamie. Perkelahian tak bisa dihindari lagi. Berkali-kali Ubi memukul wajah Jamie, namun untungnya pukulan-pukulan itu berhasil dihindari olehnya. Stop, teriak Ellie. Mendengar teriakan dari Ellie, beberapa orang yang bekerja tak jauh dari tempat itu pun langsung berlarian untuk melihat apa yang terjadi. Dan beberapa di antaranya berusaha melerai. Nafas keduanya tersengal. "Itu semua hanya salah paham. Antara aku dan Ellie tak ada hubungan apa-apa. Juga tak mungkin bagiku untuk berkhianat. Sementara ayahmu sudah baik hati memberikan pekerjaan untukku. Tapi terserah padamu, Bi. Kau mau percaya atau tidak? Sekalinya anjing ya tetap anjing. Bi, cukup. Kukira kau itu orang yang baik. Ternyata kau tak ubahnya singa ganas yang bertopengkan anak kucing. Kau gila. Biar bagaimanapun, aku tak akan sudi menjadi kekasihmu," ujar Ellie dengan emosi. "Kau menuduh tanpa bukti. Apa kau tak sadar perkataanmu itu seolah-olah menunjukkan bahwa aku ini seorang pelacur yang bisa digilir oleh laki-laki? Kau bajingan." Ellie terisak. Ubi terdiam, nafasnya masih turun naik. Ia menyadari kesalahannya. Ia sangat menyesal, namun semuanya sudah terlambat. Ellie sudah benar-benar marah dan membencinya. Ubi berjalan dengan langkah gontai. Keesokan harinya, Ubi masih uring-uringan di tempat tidur. Ia enggan untuk keluar rumah karena malu. Semalaman sudah ia berpikir, namun ia rasa malu untuk bertemu dan meminta maaf pada Jamie dan juga Ellie. Langkah demi langkah menuju pondok, jantung Ubi terasa tak karuan. Singkatnya, Jem, panggil Ubi di depan pondok. Ia tahu Jamie masih beristirahat hari itu. Namun setelah ditunggu beberapa saat lamanya, pintu tak juga terbuka. Ubi mengira kalau saat itu mungkin saja Jamie masuk kerja. Ia pun berjalan ke arah lubang. "Cari siapa, Bos?" tanya salah satu teman kerja Jamie. "Jamie kemana ya? Kok nggak ada di pondok?" "Sudah sejak tadi malam dia tak ada, Bi." "Loh, apa kalian tak tahu kemana dia pergi?" "Tidak tahu, Bi." Ubi menatap ke sekeliling, jantungnya semakin berdetak cepat. Apa jangan-jangan Jamie pulang? "Tidak, aku harus pastikan lebih dulu," batin Ubi. Lalu ia pun bergegas ke pondok. Ia membuka paksa pintu pondok dan menemukan pakaian serta barang-barang milik Jamie masih ada di dalam sana. Ubi mengerutkan alis sembari memijit dahinya. "Kemana dia?" gumamnya lalu berjalan keluar. Ubi terus mencari keberadaan Jamie hingga larut malam. Ia juga bertanya, namun orang-orang tak ada yang tahu kemana Jamie pergi. Malam itu Ubi menunggu di luar pondok. Beberapa orang sudah mulai terlelap karena lelah seharian bekerja. Beberapa kali Ubi mencuci mukanya agar kantuknya hilang. Namun malam semakin dingin, membuat matanya semakin mengantuk. Saat matanya mulai terpejam, antara bangun dan tidur ia dengar suara rintihan Jamie yang memanggilnya lamat-lamat. Tapi karena matanya yang sangat berat, Ubi merasa sangat susah untuk membuka matanya. Keesokan harinya saat Ubi masih tertidur, terdengar ramai sekali teman-temannya berdiri di depan lubang galian. Ubi, "Hah?
Ubi merespon panggilan teman-temannya masih dalam keadaan mata terpejam. Ada darah di sekitar kalian, Bi. Tadi malam kau tak berbuat apa-apa kan? Mendengar hal itu Ubi langsung terbangun. Ia mengucek-ucek matanya dan beranjak. Memang benar adanya di sekitar lubang galian yang tak jauh dari pondok ada darah yang mulai mengering. Darah siapa ini? Tanya Ubi menatap orang-orang di sana satu persatu. Gak tahu. Apa jangan-jangan ini darahnya hantu beranak? Ah, tak mungkin. Kalaupun iya, pasti ada salah satu di antara kita yang kehilangan biji. Mereka berpendapat sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tapi Ubi tak setuju dengan pendapat-pendapat itu. Ia ragu darah yang berjajaran tersebut adalah ulah dari hantu beranak. Karena tadi malam keadaan benar-benar tenang, tak ada tanda-tanda kemunculan makhluk itu. Tapi tadi malam aku mendengar suara Jamie. Tapi tidak. Mana mungkin Jamie? Itu paling hanya halusinasiku saja, batin Ubi. Ia ragu apakah ia dengar di antara bangun dan tidurnya tadi malam memang suara Jamie atau hanya hayalannya saja yang sudah terlalu memikirkan Jamie. Mungkin kalian benar, bisa saja itu adalah ulah hantu beranak. Untunglah kita tak kenapa-napa, tutupi saja darahnya dengan pasir, ujar Ubi akhirnya. Hari itu Ubi masih mencari Jamie, namun kali ini ia memberanikan diri ke pondok Eli. Ia melihat gadis itu dengan mata yang sembab telah bersiap-siap akan turun atau pulang. Aku minta maaf masalah kemarin. Aku benar-benar hilaf dan sekarang aku menyesal, ucap Ubi. Eli masih sibuk merapikan barang-barangnya. Ia sama sekali tak menggubris keberadaan Ubi di sana. Aku benar-benar minta maaf. Apakah tahu di mana Jamie? Eli terdiam. Ia menatap Ubi dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Kau bertanya tentang Jamie padaku? Ujar Eli bertanya. Ubi terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Nampaknya Eli benar-benar marah padanya. Pergi, usir Eli pada Ubi. Mau tak mau pemuda itu pun terpaksa pergi. 5 hari sudah Jamie tak pernah muncul. Eli sudah pulang, sedangkan Ubi yang masih berada di area pertambangan emas milik ayahnya dan masih mencari keberadaan Jamie yang sampai detik itu belum juga kembali. Seperti malam-malam yang lalu, lagi-lagi saat Ubi tertidur, ia kembali mendengar suara rintihan Jamie. Namun ketika dicari asal suaranya itu sama sekali tak ada siapapun. Dan anehnya di setiap pagi di depan galian lubang ataupun pintu pondok pasti ada bekas-bekas darah berjajaran yang sampai saat itu belum diketahui milik siapa. Beberapa orang yang bekerja di pertambangan emas milik Pak Tarsim mengaku pintu pondoknya pernah diketuk oleh seseorang pada saat tengah malam. Saat salah satu di antara mereka mengintip melalui celah, terlihat seorang laki-laki dengan wajah yang penuh darah dan dada yang masih tertancap kayu. Kakinya mengambang dan terus merintih. Tentu saja tak ada yang berani membukakan pintu. Cerita itu akhirnya sampai ke telinga Ubi. Ia penasaran namun juga takut. Apa benar ada makhluk seperti itu di sekitar pertambangan? Walaupun jarak antara pertambangan emas milik ayahnya dan Pak Tarsim cukup jauh, tapi Ubi khawatir kalau makhluk itu akan sampai ke tempat mereka. Tepat di hari ke-15, Jumadi dan juga Iman akhirnya kembali. Saat Iman menanyakan tentang Jamie, Ubi masih ragu untuk mengatakan keberadaannya. Jamie mana, Bi? Tanya Iman seraya membongkar oleh-oleh yang ia bawa dari kampung. Ada apa, Bi? Tanya Jumadi yang mencium gelagat aneh dari Ubi. Aku tidak tahu harus memulai dari mana, tapi sungguh bukan aku yang mengusirnya, ucap Ubi. Apa sih? Tanya Iman dengan bingung. Jamie sudah tidak pulang selama setengah bulan ini. Terakhir aku ketemu dia di sini, jawab Ubi terbata. Hah? Maksudnya gimana, Bi? Ada masalah apa? Tanya Iman beruntun. Aku pikir dia berpacaran dengan Eli. Saat itu pikiranku benar-benar buntu. Aku dan dia berkelahi, tapi dipisahkan oleh orang-orang. Dan setelah itu aku pulang, lalu aku tak melihatnya lagi.
Bangsat, aku benar-benar tidak habis pikir. Kalian itu teman, kita berteman. Kenapa hanya gara-gara perempuan kalian sampai berkelahi? Asal kau tahu, Bi, Jamie tak pernah sekalipun menaruh hati pada si Ellie. Dia menghargaimu, dia menghormatimu sebagai bos. Tapi sial kau. Iman menyerang Ubi sampai dinding pondok ambruk. Jumadi berusaha melerai namun ia malah kena pukulan oleh Iman. "Di mana Jamie?" teriak Iman. Ubi diam saja. Jelas sekali matanya terlihat berkaca-kaca. Ia bahkan tak melawan sedikit pun. Beberapa orang yang kebetulan istirahat hanya menonton. Tak ada yang melerai. Jumadi masih terduduk sambil memegang rahangnya. Iman tak main-main. Semakin Ubi diam, semakin pula ia memukulinya. Plah! Sebuah tamparan mendarat di kepala Iman. Otomatis kedua tangannya yang mencekik leher Ubi terlepas. Ubi terbatuk beberapa kali. Wajahnya merah akibat cekikan. "Sadar, Man, jangan kesetanan. Kau hampir saja membunuh anak orang," bentak Jumadi. "Kau tak tahu Jamie itu sahabat baikku. Aku juga berjanji untuk menjaga dia pada orang tuanya. Dan sekarang aku bahkan tak tahu sama sekali keberadaan Jamie di mana," jawab Iman. Nada suaranya masih tinggi, menandakan emosinya belum juga mereda. "Dan ini semua karena kau bangsat, karena cemburu butamu itu. Pah, sadar. Kau seperti orang kerasukan, Man. Coba tenangkan dulu dirimu. Biar kita pikirkan bersama-sama kemana kita harus mencari Jamie. Bicara memang gampang. Kau membelanya karena dia ini anak bos. Sedangkan kau tak memikirkan seperti apa keadaan Jamie di luar sana setengah bulan menghilang," bentak Iman. Emosinya benar-benar tak bisa terkontrol. Sementara itu Ubi terisak. Jumadi menatapnya dengan tatapan tajam. "Sumpah Jum, aku tak pernah mengusir atau berbuat jahat pada Jamie. Setelah perkelahian itu aku langsung pulang. Semalaman aku memikirkannya. Setelah semalaman aku bertengkar dengan diriku sendiri. Hingga akhirnya hari itu aku putuskan menemui Jamie dan Ellie untuk meminta maaf. Tapi..." Ubi terbata-bata. Ia menceritakan semuanya kepada Jumadi. "Kau tahu, aku benar-benar kecewa, Bi. Kau masih kekanak-kanakan. Lalu kenapa bisa Jamie sampai menghilang? Apa kau sudah cari dia?" "Sudah, Jum. Aku sudah mencarinya. Selama setengah bulan ini aku di sini menunggu Jamie dan masih berusaha mencarinya. Aku malah berpikir kalau dia pulang, tapi barang-barangnya masih ada di pondok. Kau sudah bilang pada ayahmu?" "Aku tak berani, Jum. Ayahku tak tahu sama sekali tentang hal ini." "Berarti kau merahasiakannya. Kalau sampai ayahmu tahu lebih dulu dari mulut orang, habis kau, Bi." Iman masih terus berjalan sampai di pinggir sebuah sungai. "Jamie!" teriak Iman. Ia mengindahkan semua larangan yang tak boleh memanggil nama seseorang di hutan maupun di sungai. "Kenapa kau tak menungguku, Jem? Kita bisa pulang bersama-sama kalau kau memang ada masalah di sini. Tak perlu kau pergi seorang diri begini," gumam Iman. Dari seberang sungai terlihat seseorang berjalan ke arah hutan. Meski hanya melihat bagian punggungnya, Iman merasa kalau orang itu tak asing di matanya. "Jamie." Iman berjalan cepat ke arah sungai. Ia berjalan menyeberangi sungai yang cukup deras dan berbatu licin tersebut. "Jem, kaukah itu, Jem?" ujar Iman. Namun suaranya pasti tak terdengar sampai ke atas karena derasnya air saat itu. Beberapa kali Iman tergelincir karena menginjak batu-batu sungai yang licin dan berlumut. Hingga kemudian ia tiba di seberang sungai. Ia terus berjalan ke arah yang tadi dilewati oleh Jamie. Namun baru beberapa langkah ia menjerit karena terinjak kayu runcing yang tertancap di tanah. "Sial," umpatnya. Darah merembes dari luka di kakinya. "Jamie," gumamnya sembari duduk. "Pulanglah, Jem. Aku menunggumu." Dari seberang sungai terlihat Jumadi dan beberapa orang juga menyeberang. "Mau kemana kau, Man?" tanya Jumadi. "Tadi aku melihat orang di sini dari seberang sana.
Dari belakang, orang itu sangat mirip dengan Jamie. Kalau begitu, kurasa Jamie masih berada di sekitar sini. Kami akan mencarinya ke lubangnya Mang Tarsim. Kau tunggu kami di pondok saja ya. Kalau kalian mencari Jamie, aku ikut. Tapi kakimu bagaimana, Man? Nanti bertambah parah. Lagi pula, kau tak memakai sendal. Kemana sandalmu? Hanyut saat aku terpleset. Tak apa-apa, kau jangan khawatirkan aku. Aku cukup kuat untuk menahan sedikit rasa sakit di kakiku ini kok, ujar Iman bersikeras untuk ikut mencari Jamie. Jumadi menghela nafas. Ia tahu Iman adalah orang yang keras kepala. Maka dari itu ia menyetujui jika Iman ikut dalam pencarian. Dalam hatinya Iman berdoa kalau Jamie benar-benar berada di daerah pertambangan emas milik Pak Tarsim. Kakinya yang terluka tak ia hiraukan. Ia harus berjalan meskipun di setiap langkahnya ia meringis. Mereka berjalan sampai malam. Obor dan senter dinyalakan untuk menerangi jalan yang sudah ditutupi oleh rerumputan. Beberapa kali Iman mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Namun ketika ia menoleh ke kiri dan ke kanan, tak ada siapapun. "Jum, kau dengar itu?" tanya Iman. "Shh, perhatikan saja jalanmu. Jangan menegur apapun." Iman diam. Ia paham betul tentang situasi hutan yang memang masih banyak menyimpan misteri. Dari atas gunung mereka melihat pondok-pondok dengan obor yang menyala di luarnya. Itu pasti tambang emas milik Pak Tarsim, batin Iman. Mereka berjalan menuruni lereng. Beberapa orang bersenjata bersiap siaga ketika melihat obor-obor milik Jumadi dan kawan-kawan yang mendekat. "Tenang, tenang. Kami sesama penambang emas," teriak Jumadi. Obor-obor yang sebelumnya dijunjung lebih tinggi dari kepala kini diturunkan, agar wajah mereka semua terlihat jelas oleh anak buahnya Pak Tarsim. Orang-orang itu kembali memasukkan parang ke dalam wadahnya ketika melihat siapa yang datang. "Duh, apa gerangan kalian datang malam-malam kemari?" tanya salah seorang yang bertubuh tinggi dengan kumis tebal bagai ulat bulu yang bertengger di atas bibirnya. "Maaf sebelumnya sudah membuat kalian merasa tak nyaman. Kami kemari hanya ingin mencari seseorang. Teman kami yang bernama Jamie sudah setengah bulan menghilang," kata Jumadi. Lelaki berkumis tebal itu menyipitkan matanya. "Tak ada seorang pun yang bernama Jamie di sini. Kami bahkan kehilangan beberapa rekan yang pulang setelah sebelumnya di sini ramai menyebar desas-desus hantu ketuk. Apa kalian tak pernah mendengar cerita itu?" Jumadi menggeleng. "Tolong ya, kalau misalkan Jamie ada di sini, tolong beritahu aku. Aku yakin kalau Jamie ada di antara kalian. Kami di sini benar-benar tak tahu, mendengar namanya saja baru sekarang. Lagi pula untuk apa kamu menyembunyikan temanmu di sini?" Iman meringis. "Baiklah kalau begitu, tapi sekiranya nanti kalian mendengar kabar tentang orang yang bernama Jamie, tolong segera kabari kami ya. Dia perantau sama seperti kita. Kami takut terjadi apa-apa padanya," ucap Jumadi. Laki-laki berkumis itu mengangguk, lalu Jumadi berpamitan dengan mereka. Iman tak bergeming dari tempatnya berdiri. Ia enggan untuk pulang, karena perasaannya mengatakan kalau Jamie ada di sekitar tempat itu. "Man, ayo pulang," ujar Jumadi. "Aku tak akan pulang sebelum kutemukan Jamie," jawabnya bersikeras. "Kita pulang sekarang, dan kita tunggu kabarnya. Lagi pula kau sudah dengar sendiri kan, kalau Jamie gak ada di sini." "Aku tetap tak akan pulang. Kau tak tahu bagaimana cemasnya aku saat tahu kalau Jamie tak berada di pondok. Kalau sampai Jamie kenapa-napa, apa yang akan aku katakan pada orang tuanya? Aku tahu posisimu, Man, tapi sekarang lihatlah keadaanmu. Kau terluka dan sudah menggigil seperti ini. Kalau lukamu tidak lekas diobati, nanti akan membusuk. Tolong, Man, jangan keras kepala." Iman menghela nafas panjangnya. "Kalian pulang saja. Aku akan menunggu di sini sampai besok. Aku sudah tak sanggup untuk berjalan," ucap Iman dengan pelan. Mendengar perkataan Iman, akhirnya Jumadi membiarkan Iman untuk tetap tinggal di sana.
Sementara itu, Iman tidur di bangku bambu yang ada di depan pondok milik si lelaki berkumis tadi. Iman juga diberikan makanan dan obat herbal untuk lukanya. Beberapa orang yang berjaga membuat api unggun di sekitar lubang. Mereka nampaknya tidak terlalu mempercayai Iman. Mungkin saat itu mereka mengira Iman adalah mata-mata perampok. Saat Iman terlelap, ia bermimpi bertemu dengan Jamie. Dalam mimpinya, Jamie terlihat kurus dan pucat. Ia hanya diam sambil menatap Iman. Dan saat Iman akan menyentuh Jamie, tiba-tiba tubuh Jamie berubah menjadi gumpalan asap tipis dan segera menghilang. Iman terbangun dari tidurnya. Ya Tuhan, lindungilah Jamie dimanapun dia berada. Tuntunlah dia agar bisa cepat bertemu dengan hamba, ya Allah, gumam Iman. Ia tak tahu apa arti mimpinya tadi. Mungkin hanya sekedar mimpi biasa atau bahkan mungkin adalah pertanda. Entahlah. Keesokan harinya suasana pertambangan emas ramai dengan orang-orang yang lalu lalang mulai bekerja. Iman menatap ke kejauhan, berharap ia menemukan Jamie di antara orang-orang tersebut. Namun harapan tinggallah harapan. Hari itu Jumadi dan Ubi berjalan melewati jalan pintas ke tambang emas milik Pak Tarsim. Jalanan yang berbatu ditutupi oleh hamparan dedaunan kering. Akar pohon terlihat menyembul keluar dari tanah. Dan tiba-tiba, Ubi yang berjalan di belakang berteriak. Ia tersandung akar pohon dan hampir saja jatuh ke dalam jurang. Untung Jumadi dengan cepat menarik tangannya. Ubi menarik nafas lega. Namun sandal jepit satu-satunya yang ia miliki saat itu jatuh ke dalam jurang. Sandalku tersangkut di situ, Jum, ujar Ubi menunjuk ke bawah. Ah, tak apa-apa, cuma sandal bekas ini. Kau bilang cuma sandal bekas? Ya, kalau aku bawa sandal lain, tak apa-apa. Ini aku cuma bawa satu. Bagaimana aku akan berjalan sampai ke lubang Pak Tarsim kalau alas kakiku tak ada? Manja. Iman saja sanggup berjalan tanpa sandal, bahkan tadi malam kakinya terluka cukup parah. Batu kerikil, tanah pasti sudah masuk dalam lukanya. Itu dia, bukan aku, ujarnya sembari mengambil ranting yang terdapat cabang di ujungnya, lalu tengkurap di bibir jurang dan berusaha meraih sandalnya dengan ranting bercabang tadi. Jum, panggil Ubi tiba-tiba. Apa? Coba lihat, itu ada sobekan kain yang tersangkut di kayu, tunjuk Ubi. Mana? Tanya Jumadi. Itu? Mana? Tak ada apa-apa kok. Astaga, dasar buta. Itu loh Jum, itu. Oh iya. Ah, mungkin punya orang-orangnya Pak Tarsim. Masa sih? Tapi aku kok seperti pernah melihat kain itu ya Jum. Ubi berusaha mengingat-ingat di mana ia pernah melihat kain tersebut. Mirip bajunya Jamie, ujar keduanya bersamaan. Ya Tuhan, apa jangan-jangan? Tidak, semoga saja tidak, potong Ubi. Meski awalnya takut, mereka berdua akhirnya mencari cara untuk turun ke bawah. Mereka berpegangan pada akar-akar pohon yang menjuntai. Mereka benar-benar harus ekstra hati-hati dalam menuruni tebing jurang tersebut. Hingga hampir 20 menit lebih mereka berhasil sampai di dasar jurang. Beruntung keduanya hanya mengalami luka-luka ringan akibat salah berpegangan pada tumbuhan berduri. Bau busuk sudah tercium. Keduanya saling menatap satu sama lain. Mereka mengedarkan pandangan ke semua penjuru. Sampai akhirnya Jumadi menunjuk ke sebuah pohon yang berada sedikit di atas mereka. Terlihat ada mayat seseorang yang menyangkut di pohon bercabang tersebut. Dan saat angin menghembus, bau busuk masuk dalam rongga pernafasan keduanya, membuat mereka seketika mual dan muntah. Apalagi saat Ubi melihat ke bawah, terlihat sebuah kepala yang sudah hampir kehilangan kulit dan daging, tapi masih ada sedikit rambut di sekitarnya. Sambil menutup mulut dengan bajunya, Jumadi berusaha membalikkan kepala yang terputus itu dengan kayu. Dan saat kepala tersebut berhasil dibalik, nampak dengan jelas wajah yang tak asing. Meski kepala tersebut jauh dari kata utuh, mereka tetap mengenalinya.
dan hal tersebut membuat keduanya menjadi terdiam. Bibir Ubi bergetar, tak menyangka dengan apa yang ia lihat. "Apa itu Jamie?" tanya Ubi terbatas seolah tak mempercayai penglihatannya. "Kita harus mengabari orang-orang. Ayo," ujar Jumadi. "Jangan, aku tak mau orang-orang tahu keadaan Jamie. Mereka pasti akan menyalahkan aku, Jum. Ini bukan salahku. Aku tak tahu kenapa Jamie sampai jadi seperti ini." Ubi histeris. "Justru kau yang akan disalahkan kalau sampai menutupi semua ini, Bi. Mereka harus tahu. Kita harus menguburkan jasad Jamie dengan layak. Ini bukan salahku," isak Ubi. "Kau harus bersikap dewasa, Bi. Kalau memang kau tak bersalah, maka tak perlu takut." Lalu Jumadi berjalan pergi. Ia mulai berusaha memanjat naik dengan kembali berpegangan pada akar-akar pohon. Beberapa kali kakinya hampir meleset dari injakan, karena pikirannya saat itu benar-benar berkecamuk. Sesampainya di atas, Jumadi berjalan dengan langkah setengah berlari ke arah pertambangan emas milik Pak Tarsim. Singkatnya, saat ia sampai di tempat Iman yang sedang mengobrol dengan lelaki berkumis tebal itu, Jumadi tak bisa lagi membendung air matanya. "Kenapa?" tanya Iman. Bau Jumadi berguncang, bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Rasanya berat sekali menyampaikan kabar buruk tersebut pada Iman yang masih sangat berharap kalau Jamie masih hidup dan sehat. "Kenapa?" Bagai orang linglung, Jumadi menunjuk ke arah di mana ia baru saja muncul. "Kau jangan membuatku khawatir, bangsat. Katakan ada apa?" bentak Iman. "Jamie." Iman lantas beranjak dari duduknya. Suara nafasnya bergemuruh. "Dia pulang." "Di mana dia?" tanya Iman. Tanpa menjawab sederet pertanyaan dari Iman, Jumadi langsung berbalik dan berjalan meninggalkan Iman. Iman dan beberapa orang yang berada di sekitaran pondok lantas mengikuti langkah Jumadi yang membawa mereka ke tepi jurang yang curam. Jamie ada di sana," ucap Jumadi. Iman menatap Jumadi dengan tatapan tajam. "Kau jangan mempercandakan temanku. Aku bisa saja membunuhmu dengan tanganku kalau kau masih mempermainkan temanku," ujar Iman dengan emosi yang meluap. "Makanya turun. Dia ada di bawah." Mendengar perkataan Jumadi, hampir saja Iman memukulnya, namun langsung ditahan oleh orang-orang yang tadi mengikuti. Akhirnya Jumadi mulai berusaha untuk menuruni jurang itu lagi, diikuti oleh Iman dan si lelaki berkumis tebal. Saat Jumadi menunjukkan kepala yang tadi mereka temukan, Iman langsung terduduk di dekatnya. Ia syok sampai tak ada sedikit pun air mata yang keluar. Tubuhnya lemas ketika. "Jamie, tidak, itu pasti bukan Jamie, itu bukan Jamie," gumam Imam. "Ya Tuhan, tubuhnya masih tersangkut di sana," ujar si lelaki berkumis tebal. Iman tak bisa berbuat apa-apa. Ia bingung, sedih, syok, campur aduk menjadi satu. Iman benar-benar kehilangan pikiran jernihnya saat itu. Ia duduk di dekat kepala Jamie dalam waktu yang sangat lama, sampai-sampai ia tak tahu jika orang-orang sudah mulai memenuhi tepi jurang untuk melihat bagaimana orang-orang akan membawa tubuh mayat Jamie yang sudah tak utuh lagi. "Sudah, Man, semuanya sudah terjadi. Ikhlaskan dia." "Ikhlas? Kau tak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Kau hanya bisa berkata, ucapan itu gampang, tapi kau tak tahu bagaimana rasanya aku menjalaninya." Proses pengangkatan jenazah Jamie dari dalam jurang memakan waktu yang sangat lama. Apalagi mereka melakukan semua itu dengan peralatan yang seadanya. Jenazah dimasukkan ke dalam kain yang dibuat seperti kantong dan ditarik ke atas oleh orang-orang. Beberapa kali tali tersangkut oleh akar-akar pepohonan dan membuatnya hampir terputus. Namun untungnya proses itu berhasil mereka lakukan. Saat sampai di area pondok milik ayah Ubi, Iman berteriak-teriak histeris sambil memanggil nama Ubi. Dan saat ia melihatnya, Iman menghajar pemuda tersebut sampai berdarah-darah. "Kenapa kau lakukan itu pada Jamie? Ha? Akan kubunuh kau, teriak Iman.
Beberapa orang yang berada di sana tak tinggal diam. Mereka berusaha melerai perkelahian. Namun Iman terlalu kuat. Kekuatannya hampir mirip seperti seekor banteng yang mengamuk. Bahkan beberapa orang menyebut kalau saat itu Iman sudah dirasuki oleh makhluk halus. Cukup Man, Jamie akan sedih melihat sahabatnya seperti ini. Aku yakin bukan Ubi pelakunya. Bisa saja Jamie terpeleset saat sedang berjalan, atau mungkin dia terjatuh saat diserang oleh beruang. Beruang? Apapun itu, siapapun itu, aku tak peduli. Yang pasti aku akan membunuh makhluk yang sudah membuat Jamie mati. Sekarang kita perlakukan jasad Jamie selayaknya. Kita akan memakamkannya malam ini juga. Iman dipapah Samsu ke dalam pondok. Ia ditenangkan dan tak diizinkan melihat proses pemandian jenazah ataupun penguburan sahabatnya. Mereka takut kalau Iman akan kembali mengamuk. Seminggu telah berlalu. Iman menolak berinteraksi dengan orang-orang. Ia kerap kali terlihat duduk di pinggir sungai sambil melamun. Dan yang Iman rasakan saat itu adalah kehadiran Jamie di setiap mimpinya. Jamie selalu berkata lirih, namun Iman tak memahami maksud perkataan itu. Sampai suatu hari saat Iman sudah tak sanggup lagi, ia menceritakan semuanya kepada Jumadi. Apa mungkin arwah Jamie ingin memberitahu siapa pelakunya? Aku tak tahu, tapi jika benar, aku rela menjadi pembunuh untuk membunuh orang yang telah melenyapkan nyawa temanku. Jumadi menarik nafas panjang. Di atas sana ada seorang mantan pendeta yang katanya juga paham dengan hal-hal mistis. Beberapa kali dia meramalkan kejadian dan memang benar adanya. Hal itu terjadi tak lama kemudian. Tapi kemungkinan di agama kita tidak diperbolehkan mempercayai hal itu. Tapi keputusan ada padamu. Aku siap untuk mengantar. Antar aku sekarang, ujar Iman sembari beranjak. Jumadi mengangguk lalu ia mengambil sebotol air dan membawanya. Ia berjalan lebih dulu. Jalanan itu penuh dengan tanah kuning yang pastinya sangat licin di kala hujan. Beberapa kali Iman mengocok matanya yang kemasukan debu bekas tanah yang diinjak oleh Jumadi. Semakin ke atas jalan semakin menanjak. Sampai suatu ketika mereka berjalan dengan wajah yang hampir mencium dengkulnya. Dan akhirnya setelah beberapa meter kemudian mereka melihat sebuah rumah kecil dengan pemandangan hutan liar mengelilinginya. Pintu rumah itu terbuka dan nampaknya di dalam sana ada orang yang mereka cari. Saat Jumadi mengucapkan permisi, seorang laki-laki berusia 50 tahunan lebih keluar dari dalam rumah. Bagaimana mungkin seorang laki-laki tua seperti ini mampu turun naik melewati jalanan tadi? Batin Iman. Kalian mencari aku? Tanya si lelaki tua sembari menatap keduanya. Jumadi mengangguk. Lalu tanpa basa-basi Jumadi lantas menceritakan maksud dan tujuan mereka ke sana. Lelaki tua mengangguk. Ia paham. Dia sedang bersama kalian. Mungkin kalian tak menyadarinya, tapi aku dapat melihatnya dengan sangat jelas, ucap si lelaki tua. Benarkah? Seperti apa dia dalam penglihatanmu? Tanya Iman. Tentu dia pemuda yang tampan semasa hidupnya. Tetapi sayang, wajah yang tampan tak menjamin nasib yang bagus. Seseorang telah menghilangkan nyawanya. Seseorang? Pasti Ubi kan? Maksudku laki-laki yang pernah bermasalah dengannya. Saat akan menjawab pertanyaan Iman, si lelaki tua itu seperti mengalami kesakitan di bagian dadanya. Beberapa kali ia menghirup dan mengeluarkan udara dari rongga hidungnya. Maaf, sudah hampir 20 tahun aku mengasingkan diri di sini, dan sudah selama itu pula aku tak pernah lagi berurusan dengan hal-hal seperti ini. Dadaku akan terasa sakit setiap kali mereka berbicara. Suara mereka menusuk sampai ke jantungku. Suara penuh amarah dan dendam. Iman menatap lelaki tua tersebut. Apa bisa kau katakan siapa pembunuhnya? Maksudku jangan pakai nama awal ataupun ciri-ciri fisik, karena aku tak banyak mengetahui orang-orang yang pernah dekat dengan temanku itu. Dia seorang perempuan yang pernah tersinggung dengan ucapan temanmu.
Belum usai si lelaki tua berkata, ia meringis kesakitan sambil memegangi dadanya. Perempuan? Tapi siapa? Gumam Iman bertanya-tanya. Apa mungkin Eli? Bisik Jumadi. Eli, gadis polos itu. Tapi apa alasannya? Jumadi mengangkat kedua bahunya. Ia sendiri tak yakin, tapi mendengar kata perempuan, pikirannya entah kenapa tiba-tiba teringat Eli. Yang kau sebut itu benar, dan perlu kau tahu, 20 dari 50% orang-orang di pertambangan itu adalah mereka yang sedang dalam pelarian atau pengejaran pihak berwajib. Kepolosan wajah bisa menipu dunia, tapi tidak dengan hati. Maka dari itu jangan hanya menilai dari luar, tapi cobalah selami isi hatinya, maka kau akan tahu dia seperti apa. Ujar si lelaki tua yang masih memegangi dadanya. Maksudmu Eli adalah buronan? Lalu di mana aku bisa menemukannya? Tanya Iman. Sayang sekali, aku tak tahu di mana dia sekarang berada. Gigi Iman bergemeretak. Baik, aku akan mencarinya walau sampai ke ujung dunia sekalipun. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, ujar Iman dengan gusar. Dendam hanya akan melahirkan dendam lainnya. Emosimu sekarang sudah menyatu dengan dendamnya. Yang harus kau lakukan sekarang adalah merelakan dia pergi. Dan biarlah karma Tuhan yang akan menghukum si pelaku, ucap si lelaki tua. Tidak, aku akan tetap memburu si pembunuh itu. Suasana di antara mereka mulai canggung. Lalu Jumadi langsung berpamitan pada si lelaki tua dan menarik Iman untuk segera pulang. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali, bahkan saat orang-orang masih terlelap dalam buayan mimpi, Iman keluar dari pondok. Ia berjalan tanpa penerangan menuju jalan utama untuk pulang. Ia juga mencuri beberapa emas hasil tambang yang belum sempat diserahkan pada ayahnya Ubi. Singkatnya, saat sampai di perkampungan besar, Iman menjual emas-emas hasil curiannya. Setelah mendapatkan uang, ia mampir ke sebuah warung untuk makan. Selesai makan, ia langsung menaiki taksi air menuju ke desa yang disebutkan adalah desa yang pernah disebutkan oleh Eli. Namun singkatnya, saat sampai di desa itu, tak ada seorang pun mengenali Eli. Dan Iman yakin kalau di desa itu bukanlah tempat tinggal Eli. Dan kemudian dari sana ia pergi ke tempat yang cukup jauh dan info nama tempat itu juga ia dapatkan dari teman-teman kerjanya Eli. Tapi sayang, perjalanan yang memakan waktu 2 hari di kapal itu sama sekali tak membuahkan hasil. Namun Iman tak mau berputus asa. Ia terus mencari dan mencari keberadaan Eli. Pernah di suatu malam dalam pencariannya, Iman bermimpi hal yang sama. Ia bertemu dengan Jamie yang menatap lekat padanya, seolah ada yang ingin dia sampaikan. Tahun pun berlalu, akan tetapi tak ada kabar dan tanda-tanda keberadaan Eli. Iman sudah lelah, ia sangat hidup sebagaimana layaknya, bertemu sanak saudara, terlebih lagi ia sudah sangat rindu kepada orang tuanya. Selama ini ia tak berani pulang membawa kabar kematian Jamie. Ia takut pada janjinya yang dulu ia ucapkan pada ayah Jamie untuk selalu menjaga Jamie. Namun janji hanyalah tinggal janji. Nyatanya ia tak bisa menjaga Jamie. Tapi meskipun Iman tak pulang, ia kadang-kadang masih menitipkan sejumlah uang pada orang-orang yang ia kenal untuk orang tuanya dan ayah Jamie. Di tahun keempat, saat Iman ingin menitipkan uang, orang itu berkata kalau ayahnya Jamie sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Sedangkan orang tuanya Iman jatuh sakit sudah hampir 2 bulan lamanya. Iman tertegun, setetes air mata mengalir di pipinya. Aku akan pulang, ucapnya berulang-ulang kali. Malam itu untuk pertama kalinya setelah 4 tahun terakhir, Iman membasuh wajahnya dengan air wudhu. Di akhir sholatnya ia mengirimkan doa untuk Jamie dan juga ayahnya. Ia menangis dalam doanya. Hatinya sedikit tenang meski masih ada rasa was-was mengikutinya. Maafkan aku Jam, maafkan aku Mang. Aku tak bisa menepati janjiku untuk menjaga Jamie, ucapnya saat kapal akan segera berangkat meninggalkan pelabuhan.
Sampai saat ini Iman tak pernah sekalipun bertemu kembali dengan perempuan yang bernama Eli tersebut. Satu yang Iman ingat, seorang teman pernah mengatakan kalau sebelum Jamie menghilang, ia pernah melihat Jamie dan Eli sedang bertengkar di pinggir sungai. Beberapa kata yang mereka dengar adalah Jamie mengatakan, "Sampai kapanpun aku tak akan pernah mengkhianati temanku. Sebaiknya kau jauhi kami bila kau hanya ingin menghancurkan pertemanan kami." Tapi entah benar atau tidaknya, tapi intinya Jamie menolak keberadaan Eli di antara mereka setelah Jamie dan Ubi terlibat perkelahian. Benarkah namanya Eli? Bagaimana kalau itu hanya nama samaran saja? Mengingat kata si lelaki tua itu, ada kemungkinan jika nama-nama yang mereka gunakan hanyalah penyamaran saja. Orang manakah dia? Mengapa sampai sekarang aku tak pernah bertemu kembali? Mungkinkah dia sudah mati? Entahlah. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya terasa begitu misteri di dunia yang fana ini. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.